Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Mereka. Malam ini, kami akan membawa kalian masuk ke sebuah kisah yang tidak akan mudah dilupakan. Tentang seorang prias pengantin yang menerima panggilan kerja di bulan Suro. Awalnya terlihat seperti pesta pernikahan biasa. Namun perlahan ia sadar bahwa pengantin yang sedang ia rias sudah lama mati. Siapkan nyali kalian. Matikan lampu, gunakan headset. Inilah Aku Merias Pengantin. Tapi mereka sudah mati. Hujan turun tipis-tipis membasahi kaca salon kecil milik Laras malam itu. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 10:30 malam. Ketika perempuan berusia 30 tahun itu masih sibuk membersihkan kuas makeup dan menyusun perlengkapan rias pengantin ke dalam lemari kaca. Salon Laras Ayu memang terkenal di kota kecil itu. Hampir setiap akhir pekan, Laras selalu menerima panggilan untuk merias pengantin. Tangan dinginnya mampu membuat wajah siapapun terlihat anggun dan bercahaya. Namun malam itu berbeda. Bulan Suro baru saja dimulai. Di daerah tempat Laras tinggal, bulan itu dianggap keramat. Hampir tak ada orang yang berani menggelar pesta pernikahan. Orang-orang tua percaya bahwa menikah di bulan Suro hanya akan membawa kesialan. Karena itulah, Laras heran ketika telepon salon tiba-tiba berdering nyaring. Kring, kring, kring. Suara telepon itu membuat Laras menoleh. Ia berjalan mendekat lalu mengangkat gagang telepon. Halo? Salon Laras Ayu? Beberapa detik tak ada jawaban. Yang terdengar hanya suara desahan napas samar. Halo? Ulang Laras. Lalu terdengar suara perempuan tua dengan nada berat dan pelan. Saya ingin memesan jasa rias pengantin. Laras mengernyit. Untuk kapan, Bu? Besok malam. Laras terdiam. Besok? Iya. Besok malam. Datanglah ke rumah kami. Perempuan itu lalu menyebutkan alamat yang berada di pinggiran kota, dekat area perkebunan tua yang jarang dilewati warga. Acara dimulai selepas maghrib. Kami ingin riasan terbaik. Suara itu terdengar aneh, dingin, datar, seolah berbicara tanpa emosi. Baik, Bu. Tapi apakah benar akan ada pesta pernikahan besok? Tanya Laras hati-hati. Tentu saja. Suara perempuan tua itu terdengar seperti tertawa pelan. Pengantin kami sudah menunggu. Dut, sambungan telepon terputus. Laras memandang gagang telepon beberapa saat. Entah kenapa tengkuknya terasa dingin. Namun setelah melihat nominal uang muka yang langsung ditransfer ke rekening salon malam itu juga, keraguannya perlahan hilang. Rezeki jangan ditolak, gumamnya. Keesokan harinya Laras berangkat bersama asistennya Mila. Mereka membawa koper besar berisi perlengkapan makeup, sanggul, kebaya, dan aksesoris pengantin. Perjalanan menuju alamat itu memakan waktu hampir 1 jam. Semakin jauh mereka pergi, jalan semakin sepi. Lampu-lampu rumah mulai jarang terlihat. Pepohonan besar menjulang di kanan kiri jalan seperti bayangan raksasa yang mengintai. Bu Laras, ini benar alamatnya? Tanya Mila pelan. Iya, dari tadi GPS juga nunjukin ke sini. Mobil mereka akhirnya memasuki jalan tanah sempit. Di ujung jalan terlihat sebuah rumah joglo besar dengan halaman luas. Anehnya, rumah itu terang benderang. Lampu-lampu kuning menyala di mana-mana. Banyak mobil terparkir. Bahkan terdengar suara gamelan alun samar dari dalam rumah. Ramai juga ternyata, kata Mila lega. Namun ketika mereka turun dari mobil, rasa lega itu langsung menghilang. Suasana di sana terasa aneh. Tamu-tamu memang banyak. Mereka berjalan mondar-mandir mengenakan pakaian rapi. Tapi tak ada suara percakapan, tak ada tawa, tak ada suara vendok, kursi ataupun obrolan khas pesta pernikahan. Semuanya sunyi. Yang terdengar hanya suara gamelan pelan
bercampur desir angin malam. Mila menelan ludah. "Bu, kenapa mereka diam semua?" Laras mencoba tersenyum. Mungkin adat sini memang begitu. Padahal dalam hati ia mulai merasa tidak nyaman. Saat mereka masuk ke rumah, aroma menyengat langsung menusuk hidung. Aroma dupa, kemenyan, dan bunga melati. Aromanya begitu pekat sampai membuat kepala sedikit pusing. Seorang perempuan tua berpakaian hitam datang menghampiri mereka. Wajahnya pucat dan keriput. Matanya cekung. "Kalian perias pengantinnya?" "Iya, Bu, mari ikut saya." Perempuan itu berjalan perlahan melewati lorong rumah yang panjang. Lantai kayu tua berderit setiap kali diinjak. Mila beberapa kali menoleh ke belakang. "Bu Laras," bisiknya. Aku merinding dari tadi." "Udah, jangan mikir macam-macam." Mereka tiba di sebuah kamar besar. Di dalam kamar itu duduk seorang perempuan mengenakan kain batik putih. Kepalanya tertunduk, rambutnya panjang terurai. "Ini pengantin wanitanya," kata perempuan tua itu. Laras tersenyum ramah. "Mbak, saya mulai ya riasannya." Namun perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya diam dengan kepala tertunduk. Saat Laras menyentuh dagunya untuk mengangkat wajahnya, perempuan itu sangat dingin. Bukan dingin biasa, kulitnya sedingin es. Laras refleks menarik tangannya. "Astaga, kenapa, Bu?" tanya Mila. "Enggak, mungkin dia kedinginan." Namun bulu kudut Laras perlahan berdiri. Karena saat wajah pengantin wanita itu terangkat sedikit, kulitnya sangat pucat, bibirnya kebiruan, dan matanya tetap menunduk seperti tak ingin melihat cermin. Laras mulai mengoleskan foundation ke wajah pengantin wanita itu. Tangannya yang biasanya tenang kini sedikit gemetar. Entah mengapa perempuan di hadapannya membuat dadanya sesak. Kulit pengantin itu terlalu pucat. Bahkan foundation warna paling terang pun tetap terlihat gelap dibanding kulit aslinya. "Mbak, boleh lihat ke cermin sebentar?" tanya Laras lembut. Tak ada jawaban. Perempuan itu tetap diam. Kepalanya tertunduk. Rambut hitam panjang menutupi sebagian wajahnya. Mila yang sedang menata perlengkapan rias beberapa kali melirik ke arah pintu kamar. "Bu Laras, aku gak enak banget dari tadi." "Shh, fokus kerja aja." Namun Laras sendiri mulai menyadari keanehan lain. Kamar itu sangat dingin, padahal tidak ada pendingin ruangan. Nafas mereka bahkan mulai terlihat samar seperti embun tipis, dan bau tanah basah semakin kuat. Bau seperti kuburan habis digali. Laras mencoba mengabaikannya. Ia melanjutkan merias mata pengantin wanita. Tetapi setiap kali ia selesai memoles wajah itu, hasilnya terasa aneh. Wajah perempuan itu tetap terlihat pucat seperti mayat. "Kenapa jadi abu-abu gini ya?" gumam Laras. Ia menghapusnya, lalu mencoba lagi. Tetap sama. Semakin dirias, wajah itu justru semakin menyeramkan. Mila tiba-tiba mendekat. "Bu, apa? Dari tadi aku nggak lihat ya nafas." Laras menoleh cepat. "Jangan ngawur." "Tapi serius." Belum selesai Mila bicara, pintu kamar terbuka perlahan. Kreng. Seorang pria masuk. Tubuhnya tinggi dan kurus. Ia mengenakan beskap hitam lengkap. Wajahnya juga pucat, sangat pucat. Matanya cekung dengan lingkar hitam di bawahnya. "Pengantin prianya sudah siap," kata perempuan tua yang tadi mengantar mereka. Laras memandang pria itu. Dadanya mendadak berdebar keras. Pria itu tersenyum, namun senyumnya kosong. "Apakah saya juga perlu dirias?" tanyanya pelan. Suaranya serak seperti orang sakit. Iya, jawab Laras. Pria itu duduk di kursi lain. Saat Laras menyentuh wajahnya, tubuhnya sama dinginnya. Es, persis mayat. Mila langsung mundur pelan. "Bu Laras," bisiknya panik. Namun Laras tetap mencoba profesional. Ia mulai memoles wajah pengantin pria. Tetapi lagi-lagi hasilnya aneh. Kulit pria itu terlihat kebiruan. Urat-urat halus tampak jelas di lehernya. Dan ada bau amis samar yang mulai tercium. Laras menahan mual. Suara gamelan di luar rumah mendadak berhenti. Sunyi. Benar-benar sunyi. Laras menoleh ke arah jendela. Dari celah tirai ia melihat para tamu berdiri diam di halaman.
Semua menghadap ke rumah, tak bergerak, tak berbicara, seperti patung. "Bu," suara Mila bergetar. Laras menoleh. Mila menunjuk cermin besar di depan pengantin. Tubuh Laras langsung membeku. Di cermin itu, yang terlihat hanya Laras dan Mila. Kedua pengantin itu tidak ada pantulannya. Jantung Laras terasa berhenti. "Ya Allah," Mila hampir menangis. "Bu, kita pulang aja." Namun sebelum Laras menjawab, pengantin wanita itu perlahan mengangkat kepalanya. Untuk pertama kalinya, wajahnya terlihat jelas. Matanya putih seluruhnya, dan bibirnya berberak pelan. "Rias kami sampai cantik." Suara itu berat, bukan suara manusia hidup. Mila menjerit kecil, tetapi perempuan tua di pintu langsung menatap tajam. "Jangan ganggu pengantin." Laras menelan ludah, tubuhnya gemetar hebat. Namun ia sadar satu hal, mereka tidak bisa pergi sekarang. Entah kenapa rumah itu terasa seperti menahan mereka. Maka dengan tangan dingin dan nafas memburu, Laras melanjutkan pekerjaannya. Ia hanya ingin semua cepat selesai, cepat dan segera pergi dari rumah itu. Malam semakin larut ketika proses rias selesai. Laras menatap kedua pengantin di depan cermin. Mereka tampak menyeramkan. Bukan karena riasannya buruk, justru riasannya sangat sempurna. Tetapi wajah kedua pengantin itu tetap terlihat seperti mayat yang dipaksa berdandan. Kulit pucat, bibir kebiruan, tatapan kosong, dan senyum tipis yang membuat bulu kuduk meremang. Pengantin wanita berdiri perlahan. Gaun putih panjangnya menyapu lantai kayu. Anehnya, langkahnya nyaris tak bersuara. "Terima kasih," katanya pelan. Laras memaksakan senyum. "Sama-sama." Perempuan tua itu lalu menyerahkan amplop tebal. "Ini bayaran kalian." Laras menerimanya. Tangannya dingin saat bersentuhan dengan tangan perempuan tua itu. Sedingin batu nisan. "Mari ikut ke ruang pesta," kata perempuan tua. Laras sebenarnya ingin segera pulang. Namun tak kenapa ia dan Mila seperti tak mampu menolak. Mereka mengikuti perempuan itu menuju halaman belakang rumah. Di sana sudah dipasang tenda besar. Lampu kuning bergoyang tertiup angin. Puluhan tamu duduk diam menghadap pelaminan. Tak ada suara, tak ada musik. Hanya suara jangkrik malam dan desir angin. Kedua pengantin berjalan menuju pelaminan. Semua tamu berdiri bersamaan. Gerakannya serempak, kaku. Perlahan, satu persatu tamu menoleh ke arah Laras. Saat itulah Laras akhirnya melihat wajah mereka dengan jelas. Pucat, kosong, beberapa wajah bahkan seperti rusak. Ada yang matanya hitam seluruhnya. Ada yang pipinya sobek. Ada yang lehernya miring seperti patah. Mila langsung memegang tangan Laras erat. "Ibu, mereka bukan manusia." Suara Mila hampir tak terdengar. Laras merasa lututnya lemas, namun tubuhnya seperti sulit bergerak. Seorang pria tua tiba-tiba berdiri di dekat pelaminan. "Acara dimulai," katanya. Suaranya menggema aneh. Lalu seluruh tamu mulai bertepuk tangan perlahan. Tap, tap, tap. Pelan, tidak wajar. Dan semua dilakukan tanpa ekspresi. Pengantin pria menoleh ke arah Laras. Matanya kosong. "Terima kasih sudah membuat kami tampak hidup." Ucapan itu membuat darah Laras terasa membeku. "Hidup," kata itu terdengar seperti ejekan. Tiba-tiba angin kencang berhembus. Lampu-lampu bergoyang. Beberapa padam. Suasana langsung gelap. Mila menjerit kecil. Dalam gelap itu Laras mendengar suara berbisik di mana-mana. "Temani kami. Jangan pulang. Temani kami." Laras memejamkan mata sambil membaca doa. Ketika lampu kembali menyala, semua tamu sedang berdiri tepat di belakang mereka. Wajah-wajah pucat itu sangat dekat.
Mila histeris. "Ibu, kita pergi sekarang." Kali ini Laras juga tak sanggup bertahan lagi. Ia menarik tangan Mila dan berlari menuju depan rumah. Namun lorong rumah terasa berubah. Panjang, gelap, tak berujung. Suara langkah kaki terdengar mengikuti dari belakang. Tap, tap, tap. Laras tak berani menoleh. Ia terus berlari sambil membaca ayat-ayat pendek. Akhirnya mereka melihat pintu utama. Laras langsung membukanya. Boom! Mereka berdua berlari keluar menuju mobil. Saat mesin mobil menyala, Laras tanpa sadar menoleh ke arah rumah itu. Kedua pengantin berdiri di teras. Mereka melambaikan tangan, senyum, dan untuk sesaat, wajah mereka berubah. Kulit mereka hancur. Mata mereka cekung seperti mayat busuk. Laras menjerit dan langsung menginjak gas sekuat tenaga. Mobil melaju meninggalkan rumah itu. Namun sepanjang perjalanan pulang, bau tanah kuburan masih melekat kuat di dalam mobil. Dan dari kaca spion, Laras beberapa kali merasa melihat pengantin wanita duduk di kursi belakang. 3 hari setelah kejadian itu, Laras jatuh sakit. Tubuhnya demam tinggi. Setiap malam, ia bermimpi melihat pengantin wanita berdiri di depan cermin. Wajahnya penuh darah. "Rias aku lagi." Suara itu terus terdengar dalam mimpi. Mila juga mengalami hal yang sama. Asistennya itu bahkan memilih tidak masuk kerja selama beberapa hari. Namun, ada satu masalah lain. Sebagian besar perlengkapan pesta mereka tertinggal di rumah itu. Mulai dari koper make up, lampu rias, hingga beberapa aksesoris mahal. Karena nilainya sangat besar, Laras akhirnya memberanikan diri kembali ke sana. Siang itu ia pergi sendirian. Matahari bersinar terik. Laras sengaja datang siang hari agar tidak terlalu takut. Ia menyusuri jalan yang sama menuju rumah joglo tersebut. Namun semakin dekat, wajah Laras mulai pucat. Karena di ujung jalan itu, tak ada rumah apapun. Hanya area pemakaman tua dengan rumput liar tinggi. Laras menghentikan mobilnya. Dadanya langsung sesak. Gak mungkin. Ia turun perlahan. Di hadapannya hanya ada deretan makam tua dengan rumput liar tinggi. Tak ada tenda, tak ada lampu pesta. Tak ada rumah joglo, yang ada hanya keheningan. Angin dingin berembus pelan, dan bau tanah basah kembali tercium. Laras mundur beberapa langkah. Matanya kemudian menangkap sesuatu. Di bawah pohon beringin besar, seluruh perlengkapan makeup miliknya tergeletak rapi. Koper, kuas, lampu, semuanya tersusun seperti habis dipakai. Tepat di depan sebuah makam yang tanahnya masih merah. Laras merasakan lututnya lemas. Tangannya gemetar hebat. Ia perlahan mendekati makam itu. Di atas nisan tertulis 2 nama, Randy, Saras, dan tanggal kematian 3 hari lalu, H-1 sebelum hari pernikahan. Tiba-tiba, suara lelaki tua terdengar dari belakang. "Kamu, keluarga mereka." Laras menoleh cepat. Seorang penjaga makam berdiri sambil membawa sapu lidi. "Pak, makam ini?" "Oh, pasangan pengantin itu." Lelaki tua itu menghela napas. "Kasihan sekali. Mereka meninggal kecelakaan sehari sebelum akad." Darah Laras terasa berhenti mengalir. "Kecelakaan?" "Iya. Mobil mereka masuk jurang waktu pulang dari fitting baju pengantin." Laras mulai sulit bernapas. "Lalu, rumah besar di sini?" Penjaga makam itu mengernyit. "Rumah? Pesta pernikahan? Tamu-tamu?" Lelaki tua itu memandang Laras aneh. "Nak, di sini dari dulu kuburan, gak pernah ada rumah." Tubuh Laras langsung lemas. Ia mundur perlahan sambil memandangi makam merah itu. Tiba-tiba,
Angin berembus kencang, bunga melati di atas makam berterbangan, dan Laras mendengar suara samar. "Terima kasih, sudah merias kami." Suara pengantin wanita, dekat sekali. Laras menjerit lalu berlari menuju mobilnya. Saat ia membuka pintu mobil, di kaca mobil tampak pantulan dua sosok berdiri di belakangnya. Pengantin pria dan wanita, masih mengenakan pakaian pernikahan. Wajah mereka penuh luka, namun mereka tersenyum. Pelan. Laras langsung masuk mobil dan tancap gas meninggalkan area makam itu. Sepanjang perjalanan pulang, ia terus menangis. Ia sadar, malam itu, ia benar-benar telah merias sepasang mayat pengantin. Sejak kejadian itu, hidup Laras berubah. Ia tak lagi berani menerima pekerjaan di malam hari. Salon yang dulu selalu ramai, kini lebih sering tutup sebelum maghrib. Mila bahkan memutuskan berhenti bekerja. Gadis itu pindah keluar kota karena trauma. Namun bagi Laras, teror itu belum selesai. Setiap malam Jumat Kliwon, aroma melati dan tanah basah sering muncul tiba-tiba di dalam salon. Lampu ruang rias kadang menyala sendiri, dan cermin besar di ruang pengantin sering memperlihatkan bayangan seseorang berdiri di belakang Laras. Padahal ketika ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Suatu malam, tepat setahun setelah kejadian itu, hujan turun deras. Salon Laras hampir tutup ketika telepon kembali berdering. Kring, kring, kring. Suara itu membuat tubuh Laras membeku. Entah kenapa, ia langsung teringat malam mengerikan itu. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat telepon. "Halo?" Beberapa detik sunyi, lalu terdengar suara perempuan pelan. "Saya ingin memesan jasa rias pengantin." Jantung Laras berdegup keras. Suara itu sama persis suara perempuan tua malam itu. "Kami ingin dirias malam ini." Laras langsung menutup telepon. Nafasnya memburu. Namun telepon kembali berdering. Kring, kring, kring. Ia tak menjawab. Telepon itu terus berbunyi tanpa henti. Sampai akhirnya listrik salon tiba-tiba padam. Gelap, total. Laras menahan nafas. Lalu dari cermin besar di depannya, perlahan muncul pantulan dua sosok. Pengantin pria dan wanita. Berdiri diam. Wajah mereka hancur penuh darah. Namun pakaian pengantin mereka tetap bersih dan indah. Pengantin wanita tersenyum. "Laras." Suara itu menggema pelan. "Rias kami." Lampu tiba-tiba menyala kembali. Prak! Salah satu kursi rias bergerak sendiri. Peralatan makeup jatuh berserakan, dan aroma dupa memenuhi ruangan. Laras membaca doa sambil menangis. Namun suara tawa perlahan mulai terdengar di seluruh sudut salon. Suara itu semakin banyak. Seperti tamu-tamu pesta malam itu kembali datang. Cermin besar mulai retak perlahan. Krak, krak, krak. Di sela retakan itu, Laras melihat puluhan wajah pucat menatapnya. Semua tersenyum. Semua memandangnya tanpa berkedip. Dan di tengah mereka, berdiri kedua pengantin itu. "Rias kami. Rias kami. Rias kami." Suara mereka menggema memenuhi ruangan. Laras menjerit histeris. Tetangga sekitar yang mendengar teriakan langsung datang membantu. Namun saat mereka masuk ke salon, Laras ditemukan pingsan di lantai. Seluruh cermin pecah, peralatan make up berserakan, dan di meja rias ada 2 bunga melati segar. Sejak malam itu, Laras menutup total salon pengantinnya. Ia tak pernah mau lagi merias pengantin. Bahkan mendengar suara gamelan pernikahan saja sudah membuat tubuhnya gemetar. Namun cerita tentang salon Laras Ayu terus menyebar. Warga sekitar percaya, setiap bulan Suro tiba, kadang terdengar suara gamelan samar dari dalam salon kosong itu.
Dan jika ada orang nekat mengintip lewat jendela pada tengah malam, mereka akan melihat seorang perempuan sedang merias sepasang pengantin pucat di depan cermin, dengan aroma melati dan tanah kuburan memenuhi ruangan. Konon, pasangan itu masih datang setiap tahun, mencari seseorang yang mau menyempurnakan pesta pernikahan mereka. Dan siapapun yang menerima panggilan itu, tak akan pernah bisa melupakan wajah sepasang mayat pengantin yang meminta dirias sebelum kembali ke alam kubur. Apa kalian berani menerima panggilan kerja di malam suro seperti Laras? Ingat, tidak semua tamu pesta adalah manusia, dan tidak semua pengantin berasal dari dunia yang sama. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari mereka. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Karena semakin banyak yang mendengar, semakin banyak yang tahu bahwa mereka benar-benar ada. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan selamat beristirahat. Kalau kalian masih bisa tidur malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.